Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Winarni, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Hari ini pada tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi larangan minuman keras sesuai dengan syariah Islam di kelas 11 SMA Negeri 1 Kencong. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Berikut video pembelajaran saya, semoga video pembelajaran saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita cita-citakan dimudahkan oleh Allah. Semoga harapan-harapan kita dimudahkan oleh Allah, apa yang kita dapatkan mendapatkan berkah dan manfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sebelum kita membaca Quran surat Al-Maidah, sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Tanggal Adinda, Alia, Aninda, Artalita, sakit. Ayu, Barudin. Kemudian saya akan mengajak kalian membaca Quran surat Al-Maidah ayat tentang minuman keras. Akan saya kirim linknya, kemudian kalian bisa membaca dari link tersebut. Silakan, sudah bisa dibuka. Baiklah, sebelum kita membaca Quran surat Al-Maidah tentang minuman keras, boleh dicek dulu. Kalau sudah, silakan disiapkan apa yang perlu disiapkan, bajunya, jilbabnya, ya, sudah siap apa belum? Kesiapannya, bukunya sudah siap semuanya? Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang akan dipimpin oleh teman kita Iza Karina. Dari situ aja, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar tentang minuman keras atau bisa disebut dengan khamr. Khamr itu berbahasa Arab. Nah, saya berharap kepada kita semua untuk menjaga pertemanan kita, lingkungan kita, perilaku kita agar kita terjauhkan dari hal-hal yang negatif seperti terjerumus kepada lingkungan yang mengkonsumsi minuman keras.
Baiklah, untuk hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran hari ini yaitu tentang minuman keras, tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu kita nantinya saya berharap kalian dapat menjelaskan apa pengertian dari minuman keras itu sendiri. Kemudian, selain kalian dapat menjelaskan pengertiannya, saya berharap ya di dalam tujuan pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan pengertian dan bisa menjelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang menerangkan tentang larangan keras dalam mengkonsumsi minuman keras. Kemudian itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga yaitu kalian dapat menjelaskan berbagai jenis-jenis minuman keras. Nanti akan saya berikan kertas kuis ya untuk mengerjakan menambah wawasan kalian seperti itu. Selanjutnya yaitu menjelaskan dampak-dampak dari minuman keras, penyebab mengkonsumsi minuman keras, lalu diminta kalian untuk dapat mengerti bagaimana cara menjalani hidup sehat ya, kiat-kiat, tips-tips untuk menjalani hidup sehat agar terhindar dari minuman keras. Oke, seperti itu ya. Oke adik-adik, saya minta kalian untuk mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Siapakah yang ingin menyampaikan pembelajaran sebelumnya yang telah kita pelajari? 2 orang. Oke, 2 orang ya. Siapa dulu ini? Nya dulu. Boleh. Yang kita pelajari minggu lalu adalah tentang perkalian antar pelajar. Nah, perkalian antar pelajar itu adalah perilaku perkalian yang melibatkan beberapa individu atau perkalian yang melibatkan beberapa kelompok yang dimana yang satunya menjadi pelaku dan satunya menjadi korbannya. Faktor pemicunya adalah faktor personal, pengaruh teman sebaya, pengawasan orang tua yang kurang memadai, dan pengaruh media. Lalu, dampak yang ditimbulkan dari perkelahian antar pelajar adalah seperti menurunnya sikap kedisiplinan siswa, serta semangat belajar siswa, dan juga dapat memicu rasa ketidakamanan di lingkungan sekolah. Nah, solusi yang dapat kita lakukan untuk menghindari perkelahian antar pelajar adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga mencari kegiatan-kegiatan positif yang dapat menyalurkan bakat dan minat. Seperti itu. Baiklah, apa sih minuman keras yang kalian ketahui? Nah, bagaimanakah sih gambaran minuman keras yang dapat kalian pahami? Siapa yang ingin menjawab pertanyaan saya? Oke, Dewi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Guru mengenai gambaran umum apa itu minuman keras. Seperti yang saya ketahui, minuman keras adalah minuman yang mengandung zat psikoaktif yang bila dikonsumsi akan menyebabkan kehilangan kesadaran dan dapat memabukkan bagi peminum. Oke, terima kasih ya, Dewi. Baiklah, bisa dicek di aplikasi yang sudah saya share tadi, di link yang sudah saya share tentang pembelajaran bermakna. Coba dilihat ya, pembelajaran bermakna. Di situ ditampilkan tentang gambaran siswa yang sedang mengkonsumsi minuman keras lalu terciduk oleh salah satu gerakan ya dari Bapak polisi. Nah, di dalam pembelajaran bermakna saya ingin menyampaikan bahwa minuman keras ini tidak hanya dikonsumsi pada zaman now, tapi di zaman Nabi, di zaman Rasulullah sudah ada sahabat Nabi yang mengkonsumsi minuman keras. Siapa dia? Nu'aim bin Amr al-Islami. Nah, si Nu'aim ini dijauhi oleh para sahabat Nabi. Tapi bagaimanakah respon Rasulullah? Rasulullah justru mengajak para sahabat Rasulullah untuk tetap menyayangi yang namanya Nu'aim. Bagi Rasulullah, Nu'aim adalah makhluk Allah yang begitu sayang kepada Tuhannya. Jadi tidak hanya kita, tapi Nu'aim sebagai orang yang pemabuk, ya pekerjaannya mabuk-mabukan,
dia juga punya rasa cinta yang begitu besar kepada Tuhannya, seperti itu. Nah, maksud Rasulullah seperti itu adalah agar para sahabatnya tidak menjauhi Nuaim dan tetap menyayangi Nuaim. Kemudian menyadarkan Nuaim ini dengan cara memberikan kasih sayang yang lebih. Ngerti maksud saya ya? Memberikan kasih sayang, memberikan perhatian yang lebih. Misalkan di zaman saat ini ya, ada rehabilitasi untuk anak-anak yang kecanduan minuman keras, kecanduan narkoba, seperti itu. Paham maksud saya sampai saat ini ya? Jadi kalau ada teman kita ya, ada teman kita, saudara kita yang tidak baik, jangan moro-moro, jangan dikit-dikit kita langsung menjustifikasi yang tidak baik, tapi harus dirangkul. Kita dekati dulu kenapa permasalahannya, apa sebabnya dia seperti itu, ya. Bisa jadi dia tertekan, kita kan nggak tahu ya. Bisa jadi dia merasa terbuli, bisa jadi dia merasa insecure, minder, ya. Maka dari itu Rasulullah mengajak para sahabat di lingkungan Nuaim itu untuk mencintai yang namanya Nuaim, memberikan kasih sayang lebih dan memberikan kesabaran luar biasa, perhatian yang begitu banyak kepada Nuaim. Oke. Selanjutnya, habis ini saya kirim link ya untuk menonton video, tapi kita nonton bersama, ya. Bisanya? Polres Garut selidiki kematian 3 pelajar usai menenggak minuman keras oplosan. 6 orang diantaranya keracunan hingga harus dirawat. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Pamegatan, Desa Perundeui, Kecamatan Perundeui, Kabupaten Garut. Kasat Narkoba Polres Garut, AKP Usep Sudirman, mengatakan 9 orang tersebut sebelumnya menenggak miras oplosan pada hari Jumat. Kemudian efek dari minuman oplosan tersebut terasa hingga hari Minggu, 1 September 2024. Oke, sudah selesai kita menonton video dari YouTube tentang pelajar yang telah mengkonsumsi minuman keras. Saya minta kalian untuk menanggapi. Tanggapan saya, alkohol hanya akan memberikan banyak efek buruk. Bahkan jika mengalami overdosis akan menyebabkan kematian. Alangkah lebih baiknya jika transaksi jual beli alkohol dilakukan pemantauan untuk mencegah penyalahgunaan, terutama oleh anak di bawah umur atau dalam konteks ilegal. Menurut saya, peristiwa ini mengingatkan akan pentingnya pendidikan agama yang lebih mendalam untuk melindungi remaja dari tindakan yang berbahaya seperti miras. Sebab miras dalam Islam sangat diharamkan karena merusak akal dan tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Oke, setelah kita melihat video yang setelah saya kirimkan melalui link YouTube, kemudian tanggapan-tanggapan dari teman-teman, perlu diketahui bahwa pengertian minuman keras adalah, bahasa Arabnya adalah khamar. Nah, minuman keras ini adalah minuman yang mengandung alkohol, dan minuman ini mengandung zat-zat yang memabukkan. Nah, bagaimana Bu jika ada minuman-minuman yang lain, tapi bukan khamar, tapi dapat memabukkan? Apa bisa dikatakan itu khamar? Bisa. Contohnya ya, seringkali di sekolah kita itu, di belakang itu, ada siswa, pelajar dari SMA Kencong sendiri mengkonsumsi komiks. Tahu komiks? Komiks itu dicampur 10, ya, 10 dijadikan satu, lalu ditengguk, ya, diteguk ya, diteguk, itu bisa menyebabkan oleng ya, hilangnya kesadaran diri. Jadi dia itu ingin menenangkan diri ya, coba-coba dengan cara meminum minuman keras, itu caranya seperti itu. Jadi minuman yang dianggap memabukkan bisa dikatakan itu juga adalah minuman keras. Jadi jangan coba-coba ya, penasaran mengkonsumsi minuman yang dapat memabukkan, karena itu sudah pasti hukumnya haram. Paham ya? Haram. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dijelaskan di situ bahwa
Allah melaknat ya kepada orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras karena dapat menghilangkan kesadaran. Kalau hilang kesadaran diri, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak kita bisa prediksi, kan seperti itu ya. Melakukan hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan sebelumnya. Bisa jadi membunuh orang, bisa jadi mencelakai orang, bisa jadi sampai melakukan hal-hal yang tidak baik seperti memperkosa temannya sendiri tidak terasa. Seperti itu. Oke, ya. Saya akan memberikan soal-soal kuis ya. Nanti saya akan berikan kepada kalian sebagai bentuk cara untuk mengasah kemampuan kalian bersama kelompok kalian. Tugasnya yaitu soalnya dikerjakan selama 5 menit. Selama 5 menit aja. Soalnya ada 15 soal. Bisa coba ada salah satu yang gabung 5 orang, coba 5 orang. 5 orang coba. Kan gitu. 4. Bareng Yusuf aja gak apa-apa. Cup, kene cup. Rebutan ucup. Waktu habis, ayo segera dikumpulkan. Tetet, ayo. Ayo. Boleh? Boleh? Kronis saja? Gak boleh, gak jelas itu kronis itu yang apa? 14 kalau iman boleh enggak? Iman? Boleh? Ayo segera. Sudah apa belum? Kelompoknya Rastra siapa yang pegang? Betul berapa? Betul berapa? 8. Terus kelompoknya Niken siapa yang pegang? Yang Niken mana? Kelompoknya Niken, kamu. Betul 5. Kelompoknya Dinda siapa yang pegang? Trisna. Betul 8. Terus Faril. 6. Trisna. Siapa yang pegang punya Trisna? Faril. Anya, siapa yang pegang punya Anya itu? Belum ini kan itu. Berapa, Nduk? 6. Betul 6. Ayo Trisna, segera. 11. Wow, keren. Kelompoknya Trisna ya, yang cool ya. Jadi yang dapat jajan kelompoknya Trisna. Oke, saya berikan reward untuk kelompoknya Trisna karena hari ini menang games TGT. Oke, tepuk tangan untuk Trisna. Dibagi ya, dibagi. Gak boleh, yang lain gak boleh nangis, semuanya dapat coki-coki nanti dari saya. Oke, setelah menyelesaikan kuis hari ini, maka kita bahas sebentar ya, sebelum kita melakukan diskusi untuk tugas minuman keras. Oke, yang pertama, minuman yang memabukkan dalam bahasa Arab disebut dengan khamar. Hukum mengkonsumsi minuman keras? Haram. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan minuman keras adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Lalu dampak negatif mengkonsumsi minuman keras tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, tapi juga akhlak dan perilaku. Baiklah, adik-adik, untuk lebih memahami materi tentang minuman keras, mari kita memperdalam dengan cara berdiskusi lalu nanti ada tanya jawab dan menanggapi dari tugas tersebut. Silahkan kalian membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas tersebut. Silahkan.
Baiklah anak-anak, langkah-langkah dari mengerjakan tugas diskusi hari ini adalah silakan kalian membuat peta konsep, kemudian peta konsep tersebut ditempel di sini, ya, lalu nanti dipresentasikan. Pak. Ini anggap saja ini formalitas aja yang ini, yang putih. Nggak usah lah kok. Niko, ayo dipimpin Niko, kelompokmu. Sudah sampai mana? Sudah tinggal nempel. Saya kira ini digunting, terus ditempel di sini gitu, saya kira. Udah bayangan saya, tapi nggak apa-apa. Terakhir simpelnya punya Bu. Sudah pada Jep. Oke. Gimana anak-anak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Eja Permatasari, absen 21. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian dari miras. Dalam Islam, miras atau minuman keras adalah minuman yang mengandung zat adiktif dan dilarang untuk dikonsumsi. Larangan ini berlaku untuk seluruh umat Islam tanpa ada perkecualian. Perkenalkan, nama saya Adinda Syarifah Fasya, absen 1 dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan dampak negatif dari konsumsi minuman keras. Yang pertama adalah orang yang minum khamr atau minuman keras sejatinya seperti orang gila. Efek yang diperoleh adalah hilangnya akal sehat, tercegah untuk mengingat Allah dan melaksanakan sholat, serta akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak disukai oleh banyak orang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Cendraulan, absen 8 dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai cara menghindari minum-minuman keras. Yang pertama adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT agar kita tidak terjumus dalam pergaulan yang buruk. Yang kedua, membedakan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang soleh agar dapat membawa kita ke dalam lingkungan yang positif. Yang keempat, menjaga diri dari hal yang tidak berguna. Kita dapat melaksanakan berbagai kegiatan positif agar membuat kita berada dalam lingkungan yang positif. Perkenalkan, nama saya Rastra Banjarani Pelupianto dari absen 26 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum minuman keras. Minuman keras atau khamr dilarang karena dianggap merugikan diri sendiri dan orang lain. Hukum minuman keras adalah haram dan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Minuman beralkohol merupakan produk yang dibatasi dan diawasi peredarannya, dan hal tersebut juga diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Presentasi yang disampaikan oleh perwakilan dari teman-teman kita, ya. Mungkin dari teman-teman, dari adik-adik semua ada yang ingin ditanyakan kepada para presentator, silahkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Relis Dasia Salsabiluna, kelompok 5. Saya mau bertanya kepada Mbak Raras, bagaimana hukum orang yang meminum khamr dalam keadaan darurat karena tidak dapat menemukan air? Perkenalkan, nama saya Trisna Maidiska Nurofida, absen 34 dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada Adinda dan Naila, bagaimana miras mempengaruhi emosi dan suasana hati? Izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Relis. Dari kasus tersebut kita lihat orangnya terlebih dahulu dalam keadaan darurat atau tidak. Jadi orang yang meminum khamr dalam keadaan darurat harus dibatasi ketika sampai rasa hausnya hilang. Ketika sampai hausnya hilang masih meminum karena melampaui batas, maka hukumnya menjadi haram. Izin untuk menambahi jawaban dari Laras, bahwa memang hukumnya diperbolehkan jikalau dalam keadaan darurat dengan catatan harus tetap dibatasi. Jikalau melampaui akan menjadi dan tetap juga menjadi haram. Karena memang pada dasarnya mengonsumsi khamr adalah haram.
Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Trisna. Miras dapat menyebabkan perubahan suasana hati seperti merasa senang dan gembira, merasa sedih dan putus asa, lalu merasa cemas dan gelisah. Saya izin menambahi jawaban dari Mbak Eca. Jadi, hal itu bisa terjadi dikarenakan alkohol mempengaruhi cara kerja otak yang mengendalikan pola pikir. Seperti itu. Demikian presentasi yang disampaikan oleh teman-teman kita. Dilanjutkan dengan tanya jawab. Sudah selesai. Dilanjutkan saya minta dari kalian audiens untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan audiens kepada para presentator. Saya minta 2 orang. 2 orang? Oke. Perkenalkan, nama saya Niko Kutisandano. Saya di sini ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Relis kepada Mbak Rastra dan Mbak Dewi. Menurut saya, dalam Islam, hukum meminum khamar dalam jumlah sedikit ataupun banyak itu adalah haram. Namun, mungkin dalam keadaan yang tidak dimungkinkan ada air, itu kita bisa mengonsumsi dalam batas tertentu. Namun setelah kita merasa sudah cukup, tidak merasa haus, khamar jika dikonsumsi terus-menerus akan menjadi haram. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fani Hikmatul Aulia. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Trisna yang dijawab oleh Naila Eca. Bagaimana miras dapat mempengaruhi suasana hati? Menurut saya pertanyaan itu cukup baik. Tetapi saya akan menambahkan pendapat saya sedikit. Menurut saya, secara keseluruhan, efek alkohol pada suasana hati sangat tergantung pada jumlah yang diminum, frekuensi, kondisi mental seseorang, serta faktor lingkungan di sekitarnya. Oke, selesai sudah ya kegiatan presentasi yang telah kita lakukan tentang minuman keras. Nah, dari yang kita pelajari dari sejak pagi ya, sejak awal, yaitu jangan sampai kita mendekatkan diri kita. Kalau bisa kita menjaga diri kita, menguatkan iman kita agar kita dijauhkan dari lingkungan yang tidak baik. Menguatkan iman agar jangan sampai kita didekatkan oleh Allah dengan hal-hal yang tidak baik. Karena akan meracuni dirimu sendiri, berdampak pada kita dan lingkungan kita. Seperti itu. Salah sini iki. Di bawahnya. Gak usah wes tempel lah ya. Saya minta untuk diberikan bintang kecil-kecil, jangan besar-besar, di pinggir-pinggir itu. Kalian suka yang mana? Yang Oke, kita hitung bintang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti penghapus, Rek. Setelah ini kita games ya, sikut-sikut itu ya. 4, 6, 5. Wow, ini paling banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weh, ini punya siapa? Punya Niko. Ya, selamat Niko. Yeay. Kita berikan reward ya untuk Niko. Jajan. Jalan Niko, jalan ke sini Niko. Yang lain nggak boleh berkecil hati. Reward untuk Niko. Oke, bisa duduk di tempat duduknya masing-masing ya. Nah, sudah selesai. Baiklah, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa minuman keras adalah minuman yang dapat memabukkan. Lalu bagaimana, apa saja penyebabnya? Penyebabnya berasal dari bisa jadi siswa tersebut atau orang tersebut. Pertama, dari lingkungan, karena stres, ingin coba-coba, atau iman yang tidak kuat. Saya minta 2 siswa untuk ikut menyimpulkan seperti saya. 2 siswa. Yang dapat saya simpulkan dari materi yang telah dijelaskan tadi adalah
Minuman keras atau miras adalah produk yang mengandung alkohol yang dapat memberikan efek psikoaktif. Penggunaannya perlu dihindari karena dapat memberikan berbagai dampak negatif baik untuk kesehatan fisik maupun kesehatan mental, serta resiko sosial seperti kecanduan dan kriminalitas. Oleh karena itu, regulasi dan pemantauan peredaran serta penggunaannya penting untuk menjaga kesehatan masyarakat serta keamanan lingkungan. Sudah. Saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang miras. Miras yaitu minuman yang tidak dibolehkan untuk dikonsumsi oleh manusia, yaitu minuman haram. Dan banyak penyakit yang seperti lambung dan kanker hati. Tes fokus kita ya. Sikut mana sikut? Sekat. Sakit. Sikut. Sakit mana? Sakit lagi. Sekat. Sikut. Sikat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bisa kita laksanakan ujiannya ya. Bisa disiapkan HP-nya, handphonenya. Sudah bisa dikerjakan? Demikianlah pembelajaran hari ini ya. Kita hari ini belajar tentang minuman keras mulai dari pengertian, kemudian hukumnya, penyebabnya, dampak dan kiat-kiat tips untuk hidup sehat agar terjauhkan dari minuman keras. Setelah ini mari kita tingkatkan iman kita ya, mari jaga hati kita, jaga diri kita agar terjauh dari sesuatu yang tidak baik, agar kita terhindar dari pergaulan yang tidak baik, dari teman-teman yang tidak baik, agar kita terjauhkan dari minuman keras. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang dakwah dan khutbah ya, yang akan kita pelajari pertemuan selanjutnya. Jangan lelah untuk berbuat baik, jangan lelah untuk tingkatkan diri kita menjadi manusia yang jauh lebih baik dari segi apapun itu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.